Pernah nggak kalian merasa suara di kepala kalian sendiri itu seperti sahabat yang bisa diandalkan? Atau justru musuh yang nggak pernah berhenti mengkritik? Suara itu bisa jadi hal yang paling menenangkan, tapi juga yang paling menyakitkan. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang sering kita abaikan, bahwa berbicara dengan diri sendiri itu sebenarnya adalah sebuah seni. Halo semuanya, gua Adi Ari Kesuma dan selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sederhana tapi mendalam. Seni berbicara dengan diri sendiri. Ini bukan tentang motivasi, bukan juga tentang mencari kesuksesan. Ini tentang bagaimana kita bisa menciptakan ruang di kepala kita yang gak cuma penuh dengan suara, tapi juga makna. Kalau dipikir-pikir, berbicara dengan diri sendiri itu adalah hal yang kita lakukan setiap hari, bahkan tanpa sadar. Misalnya saat lo sedang nyari solusi untuk masalah kecil, kayak lupa naruh kunci motor. Otak lo langsung nyala dan bilang, coba lo inget-inget lagi, terakhir lo taruh di mana? Itu kayak percakapan kecil yang otomatis. Tapi apa pernah lo berpikir gimana sih cara lo berbicara dengan diri sendiri? Ada momen di mana kita bicara ke diri sendiri dengan penuh kasih. Kayak saat lo bilang, gua bisa kok, gua pasti kuat. Tapi ada juga saat di mana kita terlalu keras sama diri sendiri. Aduh, gua bodoh banget sih. Harusnya gua nggak ngelakuin itu. Dan yang sering terjadi, kita nggak sadar kalau kata-kata itu pelan-pelan membentuk cara kita melihat diri kita sendiri. Berbicara dengan diri sendiri itu lebih dari sekedar mengomentari apa yang terjadi di sekitar kita. Itu adalah dialog yang membangun, meruntuhkan, atau malah membuat kita diam di tempat. Gua pernah dengar cerita menarik tentang seseorang yang setiap pagi selalu mengucapkan satu kalimat sederhana ke dirinya sendiri. Kamu berharga. Awalnya itu cuma terasa seperti formalitas, kayak rutinitas yang nggak berarti. Tapi setelah beberapa bulan, dia mulai percaya. Kata-kata yang awalnya cuma terdengar hampa itu akhirnya jadi suara yang menenangkan. Dari situ gua sadar, berbicara dengan diri sendiri itu seperti menanam benih. Apa yang lo tanam akan tumbuh dan menentukan seperti apa cara lo memandang dunia, dan terutama diri lo sendiri. Kalau lo menanam kritik terus-menerus, lo akan tumbuh menjadi seseorang yang ragu dan penuh ketakutan. Tapi kalau lo menanam pengertian dan kasih sayang, lo akan tumbuh jadi seseorang yang lebih percaya diri dan damai dengan dirinya sendiri. Tapi gimana caranya kita bisa belajar seni berbicara dengan diri sendiri? Gua nggak ngomongin teknik khusus atau langkah-langkah yang harus lo ikuti. Ini lebih tentang memahami bahwa setiap kata yang lo ucapkan ke diri lo, itu semua punya makna. Ada satu hal menarik yang pernah gua alami. Waktu itu gua lagi di posisi di mana gua merasa gagal total. Dalam kepala gua, suara-suara itu mulai muncul. Udahlah, lo nggak bakal bisa. Lo nggak cukup baik. Lo itu bodoh lo, mau lanjutin. Tapi di tengah suara-suara itu ada satu suara kecil yang bilang, coba lagi, mungkin ini nggak seburuk yang lo pikirkan. Suara kecil itu yang akhirnya bikin gua bangkit. Bukan karena dia penuh semangat atau motivasi, tapi karena dia jujur dan sederhana. Dia nggak bilang gua harus sukses sekarang juga. Dia cuma bilang gua harus mencoba lagi. Dari situ, gua belajar kalau seni berbicara dengan diri sendiri itu bukan soal memaksa diri untuk selalu positif, tapi tentang menciptakan dialog yang jujur dan membangun. Coba deh bayangkan ini. Kalau lo punya seorang teman, apa lo akan ngomong ke dia dengan kata-kata kasar setiap kali dia bikin kesalahan? Pasti enggak kan? Tapi kenapa kita sering banget ngomong seperti itu ke diri kita sendiri? Seni berbicara dengan diri sendiri itu seperti memperlakukan diri kita dengan cara yang sama seperti kita memperlakukan teman terbaik kita. Ketika kita gagal, kita harus bilang, gua ngerti kenapa ini bikin lo kecewa. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ketika kita merasa nggak cukup baik, kita bilang, lo udah melakukan yang terbaik, dan itu cukup. Berbicara dengan diri sendiri juga bukan soal mencari jawaban untuk semua masalah. Kadang ini cuma tentang duduk bersama pikiran kita,
mendengar dan menerima apa yang ada. Suara dalam diri kita itu nggak selalu sempurna, tapi dia selalu ada untuk kita kalau kita mau mendengarkannya. Jadi, seni berbicara dengan diri sendiri itu adalah seni memahami bahwa kita layak untuk mendapatkan kebaikan, bahkan dari diri kita sendiri. Kesimpulannya, berbicara dengan diri sendiri itu adalah sesuatu yang bisa membawa kita lebih dekat ke siapa kita sebenarnya. Kata-kata yang kita pilih, nada yang kita gunakan, bahkan momen di mana kita memutuskan untuk mendengarkan, semuanya adalah bagian dari seni ini. Jadi, mulai sekarang, coba ajak diri kalian ngobrol. Nggak harus selalu dengan kalimat besar atau motivasi hebat. Kadang cukup dengan satu kalimat sederhana. Lo udah cukup, dan lo layak untuk merasa baik tentang diri lo sendiri.